Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan Mbak Minci ya, para teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, terutama kepada para subscriber, para YouTuber ya. Berjumpa lagi dengan Mbak Minci yang mungkin sudah lama sekali Mbak Minci tidak tayang ya. Ya ini 1000 maaf ya kepada teman-teman sekalian, kenapa Mbak Minci itu sudah lama sekali tidak sering muncul di di video-video Mbak Minci. Dikarenakan Mbah Minci itu banyak sekali urusannya sehingganya agak teledor ya. Jadi kepada teman-teman sekalian dimanapun yang suka menonton video Mbah Minci mungkin agak kecewa karena melihat di channel mungkin nggak ada video-video baru. Nah ini ya para teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya kedatangan tamu ya, ini dari jauh. Nah ini akan sedikit bercerita tentang adanya uang goib yang katanya itu dibawa oleh makhluk astral berupa tuyul Mas ya. Berupa tuyul Mas ya. Nah ini sekarang ini dengan siapa, Mas Supriyanto? Ya. Ini dengan Mas Supriyanto, ada juga dengan beliau Bapak Sulani, dan ada teman-temannya juga ya, ini dengan Pak siapa ini Mas satunya? Mas Ahmad, satunya dengan Mas Sunario. Nah ini yang ingin diceritakan ya, ini Mas Supri ya, yang ingin diceritakan Mas Supri sehingganya jauh-jauh datang ke tempat Mbah Minci itu mungkin penasaran dengan adanya uang yang pernah dilihat oleh Mas Supri ya. Nah sekarang kita pengen tahu Mas Supri ceritanya bagaimana dan uang itu sebenarnya punya siapa. Nah ini para teman sekalian, kita bisa mendengar ya dari narasumber langsung biar lebih jelas. Nah ini bisa dijelaskan Mas Supri. Ya. Agak keras saja ya, agak keras saja nggak apa-apa. Setahu saya itu saya pas lewat. Ya. Begitu saya melihat ada anak kecil, aku kira itu siapa. Tapi itu aku sudah tahu kalau itu mungkin makhluk gaib lah. Itu berbentuk anak kecil seperti tuyul atau bagaimana Mas Supri? Pokoknya nggak pakai baju, tapi dia itu pakai sempak, kalau kita bilang itu sempak putih. Ya kan kalau seperti tuyul atau bagaimana kan mungkin Mas Supri ciri-ciri daripada tuyul itu sudah paham. Ya. Nah itu tuyul. Tuyul kalau itu. Kayak tuyul ya. Makanya cepat sih larinya itu. Iya ya. Terus bagaimana Mas Supri? Duit itu ditaruh di bawah bambu, setahu aku. Jadi tuyulnya itu membawa uang, disimpan di bawah bambu. Uang-uang yang dikumpulkan oleh makhluk astral tuyul itu? Iya. Waktu saya lewat itu tuyul itu lari. Gembol. Ya, gembol itu. Bawa uang ya, bawa uang. Nah. Waktu itu Mas Supri ada di mana? Kok bisa tahu adanya tuyul? Aku pas lewat. Ya. Aku penasaran. Lihat. Ternyata duit itulah yang ditaruh di dapuran bambu itu loh. Nah, maksud aku gini, seandainya gimana bisa enggak Mbah Minci itu mengambil uang, narik uang itu, maksudnya itu. Nah ini sedikit yang akan saya tanyakan dengan Mas Supri ya. Jadi waktu Mas Supri mengikuti tuyul itu membawa uang. Ya, nah terus Mas Supri mengikuti. Ya. Mengikuti tuyul itu. Mulainya penasaran sih aku. Ya, itu kelihatan jelas. Kelihatan jelas. Nah, terus waktu itu uangnya ditaruh di bawah bambu. Pohon bambu. Dapuran bambu itu. Kenapa sama Mas Supri nggak diambil aja? Saya nggak bisa. Saya melihat berserakan duit itu di situ. Terus kenapa nggak bisanya kalau untuk mengambil? Nggak bisa, nggak berani. Kalau saya berani, saya nggak minta tolong sama Mbah Minci. Oh, intinya Mas Supri itu nggak bisanya itu takut. Ya. Takut. Bukannya Mas Supri itu nggak berani. Ya, tapi setelah siangnya, apa Mas Supri itu nggak pengen atau berusaha untuk melihat kembali uang-uang yang berserakan itu? Ya kalau dilihat di alam nyata nggak kelihatan, kalau siang lagi nggak ada, tuyulnya juga nggak ada situ. Nggak ada. Tapi waktu Mas Supri membuntuti itu,
tampak jelas ada uang yang berserakan. Tampak jelas. Tampak jelas. Uangnya itu enggak ditata enggak. Oh. Itu tempatnya positif, Pak Supri. Positif. Nah, jadi intinya Mas Supri dengan rombongan ini datang. Nah, mau minta tolong apakah uang itu bisa diambil atau ditarik kayak gitu. Ya, minta dengan Mbah Minci seperti itu. Nah, ini para teman-teman sekalian ya. Jadi ini langsung dari narasumber yang memberi penjelasan seperti itu, bahwasanya ada makhluk astral yang berwujudnya seperti tuyul berlari-lari membawa uang. Kan kayak gitu. Nah, akhirnya Mas Supri mengikuti, penasaran mengikuti larinya si tuyul itu kemana. Akhirnya dia berhenti di bawah pohon bambu, akhirnya, dan uang-uang itu ditaruh di situ. Tatkala itu kelihatan benar uang. Kelihatan benar uang. Kan malam kok kelihatan gimana? Ya, kalau malam itu kalau saya melihat dengan perasaan mata saya itu kelihatan terang, kalau siang malah nggak kelihatan. Gitu ya Mas Supri ya. Nah, itu gini, maaf ya. Jadi melihatnya Mas Supri itu secara batiniah apa dohiriah? Kalau batiniah pakai keilmuan, kalau dohiriah berarti dengan kasat mata gitu loh Mas Supri. Kasat mata tanpa dengan ada keilmuannya. Nggak ada. Nah, itu intinya seperti itu ya Mas Supri ya. Itu banyak sekali. Uangnya banyak sekali. Kalau dikira-kirakan itu ada berapa juta, berpuluh juta? Puluhan juta. Mungkin itu apa itu tuyul itu udah lama nggak ada apa itu kalau kita tuannya. Mungkin kemungkinan tuannya itu udah meninggal apa gimana. Tapi kan dia itu memang kehobian. Mungkin ngambil uang, mungkin taruh situ. Olehnya gitu. Banyak, mungkin lah lama itu. Nah, itu enaknya gini aja Mas Supri ya. Kalau dia itu nggak ada tuan, ya kita ambil aja tuyulnya untuk mencari uang ya. Pak Sulani Mato enggak ini? Cocok enggak nih? Tapi aku nggak sanggup untuk nyusuinya istri aku. Aku aja sering nyusu. Oh gitu. Ya kan? Ya, ini agak lucu juga Mas Supri ya. Jadi Mas Supri cuma ingin duitnya saja, bukan tuyulnya. Karena kalau apa Mas Supri ini apa mau ngambil tuyulnya, takutnya Mas Supri nggak dinenenin sama istrinya. Nah, gitu ya. Kalau Pak Sulani gimana kira-kira? Nggak mau. Nah, itu yang lainnya nggak mau juga. Nggak mau ya ini ya. Jadi gini, ya siap. Untuk tuyul itu nggak apa-apa, biar nyari terus, nanti kalau dapat duit di situ kita yang ngambil, maksudnya gitu loh. Oh, biar dia nyari sendiri. Nyari sendiri apanya maksudnya? Uang ya, apa majikannya? Untuk nyari, kalau majikan mungkin udah nggak ada kan. Ya. Untuk segi makan dia, minum dia, maksudnya yang untuk dia itu loh, biar nyari sendiri. Oh gitu. Tapi kalau untuk duit ya kita mau kan? Iya. Oh gitu. Ya tapi kebanyakan seperti ini Mas Supri ya. Ini kita omong kosong aja ya. Kebanyakan kalau makhluk astral tuyul itu dia harus minta nenen dengan apa ya, nenen asli. Kalau seperti Mas Supri punya tuyul berarti ya nenen dengan istrinya Mas Supri. Nah kira-kira itu siap enggak itu? Kalau itu enggak siap. Bagian saya. Aduh. Oh gitu. Ya. Ya udah. Jadi intinya kalau Mas Supri untuk mengambil pesugihan tuyul itu nggak sanggup karena neneknya takut dinenenin tuyul. Oh gitu. Wah lucu juga. Emang Mas Supri sering nenen? Ada. Nah ini ya para teman sekalian ya. Jadi ini kita langsung dengan narasumber ya. Dari narasumber menceritakan bahwasanya ada uang lah, intinya uang yang berserakan di bawah pohon bambu ya, sehingganya dia datang ke sini minta tolong dengan saya apakah uang itu bisa diambil atau tidak, kan kayak gitu ya. Nah jadi ini saya jawab langsung Pak Supriyanto dan rekan-rekan ya. Jadi kalau menurut saya apa ya, uang yang seperti itu ya, uang yang seperti itu ya insya Allah bisa diambil kalau memang benar-benar mau dikasihkan ya. Jadi kalau nggak dibawa pergi sama tuyul-tuyul itu bisa diambil
kita mengambilnya dengan keilmuan, ya, keilmuan kegaiban. Nah, ada syarat-syarat tertentu yang harus kita laksanakan pakai ritual, ya. Tapi ini maaf Pak Supri ya. Jadi sebenarnya itu bisa saja kita ambil, cuma sedikit pun di benak hati Mbah Miji kalau bisa jangan, ya, nggak usah. Kita nggak usah mengurusin uang-uang yang seperti itu. Ya, kalau kita pengen uang, ya kita kerja aja lah, ya, kerja aja. Jadi kebanyakan itu apa ya, hal mustahil, karena setan itu pintar sekali untuk menipu manusia, ya. Jadi untuk menjerumuskan iman-iman manusia. Jadi kalau ibaratnya seperti itu, ya apa ya, intinya kurang bagus lah kalau menurut syariat agama, ya. Karena nanti kalau bisa diambil, nanti apa ya, kita cari lagi, nah lama-lama kita bisa tersesat. Seperti itu Mas Supri ya. Nah seperti itu. Nah jadi kalau menurut saya, apa itu seperti adanya uang goib, uang yang ini dan itu, ada emas berlian yang katanya ada di sana di sini, udah kita nggak usah hiraukan itu. Yang penting kita mencari rezeki dengan secara alami dan halal, benar? Nah, jadi perlu saya ingatkan sekali lagi kepada teman-teman di luar sana ya. Jadi kita nggak usah tergiur yang dengan adanya yang katanya ada uang goib, apa bisa melipat gandakan uang ya. Nah itu yang nantinya uang 1 juta bisa jadi 10 juta, 10 juta bisa jadi 100. Udahlah, itu permainan apa itu nggak ada yang benar. Percaya nggak Pak Supri? Itu nggak ada yang benar. Selama ini pernah dengar nggak yang berhasil? Belum pernah ya, belum pernah. Jadi itu cuma tipuan belaka dan ujung-ujungnya nanti akan merusak keimanan kita. Paham? Paham ya. Jadi intinya kalau menurut saya nggak usah ya, nggak usah. Tapi maaf ya, mungkin Pak Supri jauh-jauh dari sana datang ke sini untuk mencari solusi, cuma Mbah Miji mengasih solusi lebih baiknya nggak usah diambil, karena itu apa ya, nanti berkaitan dengan setan-setan ataupun jin-jin yang merusak keimanan kita. Paham ya? Nah ini ya para teman sekalian, mudah-mudahan dengan adanya tayangan ini bisa untuk memberi pelajaran kita di luar sana. Bagi teman-teman yang mudah tergiur dengan hal-hal yang seperti itu, saya ingatkan sekali lagi, tak usah tergiur dengan yang namanya harta korun, karena harta korun itu harta yang sudah terpendam dan banyak sekali harta yang sudah dihinggapi dengan makhluk-makhluk astral. Paham ya? Nah ini mungkin ada yang ingin ditanyakan, masih ada waktu. Sebenarnya itu pikir saya itu Iya ya. Oh gitu, pengennya ya pengennya diambil. Nah itu masih tuan belaka untuk apa itu barang makhluk halus ya. Kalau Miji bilangnya kayak gitu ya kita harus dari ya kan. Kalau bilangnya itu nggak perlu yang ngambil itu kayak gitu kan ya. Benar. Jadi seperti itu ya Pak Supri ya, Bapak Sulani dan teman sekalian. Dan ini mudah-mudahan dengan adanya tayangan ini bisa menjadi motivasi untuk teman-teman di luar sana, sehingganya apa ya, banyak manfaatnya ya. Ada kurang lebihnya penjelasan dari Mbah Miji. Mbah Miji minta maaf terutama kepada Mas Supri serombongan dan juga kepada para subscriber, para YouTuber yang mungkin di luar sana ya, yang tidak sependapat dengan pendapatnya Mbah Miji. Sekali lagi saya minta maaf. Dari Mbah Miji, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.